Om semangat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita terus merasa berbahagia untuk mengawali suatu hari yang baru. Saat ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda. Mungkin juga sudah banyak yang mengetahui tentang informasi ini. Yang belum, kiranya Anda boleh mulai mempraktikannya hari ini. Saya ingin menceritakan manfaat dari tidur dengan kondisi ruangan yang gelap. Ada banyak orang yang masih nyaman tidur dengan lampu yang menyala. Tapi ternyata suatu studi terbaru yang dilansir dari National Sleep Foundation, ketika ada penelitian di Ohio State University, para peneliti menyebutkan bahwa ternyata ketika seseorang tidur di keadaan ruangan yang terang atau lampu menyala, orang tersebut lebih beresiko mengalami depresi dibandingkan dengan orang-orang yang tidur dalam suasana ruangan yang gelap. Nah, dulu waktu saya kecil, saya masih terbiasa tidur dengan lampu menyala sampai kira-kira SMA. Kalau lampu gelap, saya tidak bisa tidur saat itu. Tetapi ketika saya mulai mendengar suatu seminar kesehatan yang membagikan manfaat untuk tidur di ruangan yang gelap, saya mulai membiasakan diri, pelan-pelan hari demi hari saya berlatih, dan akhirnya sampai sekarang saya lebih nyaman untuk tidur dengan kondisi lampu padam. Dan ketika selesai SMA, saya masuk kuliah di Universitas Advent Indonesia dan masuk di kehidupan asrama. Di asrama, tiap-tiap kamar harus tidur dalam kondisi lampu yang padam. Jadi saya pun semakin terbiasa dengan cara tidur seperti ini. Dan ternyata memang ini sangat mendukung untuk kesehatan kita. Kalau tadi lebih baik kita lebih kurang untuk mengalami depresi, dan ternyata ada manfaat yang lain, yaitu dapat membantu kesehatan mata dan kulit kita. Ternyata di sana dijelaskan bahwa mata kita ini sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi mata kita sudah disetting oleh Tuhan, sudah diciptakan dengan suatu sistem. Bahwa ketika mata ini melihat cahaya, itu akan menyebabkan kondisi tubuh ini lebih aktif. Seperti seakan-akan diperintahkan saat mata lihat cahaya itu artinya waktu untuk bekerja. Tapi ketika mata tidak mendapatkan cahaya atau dalam arti gelap, itu artinya adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Nah, jika kita tidur dalam kondisi gelap, maka artinya tubuh tahu harus beristirahat, dan dengan waktu istirahat yang cukup itu akan membuat kulit kita semakin sehat. Karena kalau kita tidak tidur dalam kualitas tidur yang baik, ketika kita bangun itu akan membuat kulit kita terlihat pucat dan lebih mudah untuk muncul kerutan. Nah, jadi jika khususnya bagi ibu-ibu dan kaum wanita yang ingin kulitnya kencang dan sehat serta agak terhindar dari kerutan, mari mulailah tidur dalam kondisi keadaan gelap dan tidurnya yang harus cukup tentunya. Jika di antara Anda masih ada yang kesulitan untuk tidur dalam kondisi gelap, cobalah mulai hari ini pelan-pelan. Latihlah diri Anda hari demi hari. Karena tentu tetap lebih menunjang kesehatan tidur dalam kondisi gelap. Dan selanjutnya, jika ada di antara Anda yang menempatkan TV di dalam kamar, jangan lupa untuk mematikannya. Karena ada juga banyak orang-orang yang tidur dalam kondisi TV menyala. Jadi TV lah yang menyaksikan orangnya tidur. Yang pasti adalah ketika kita tidur, kita harus dalam keadaan tenang. Segala elektronik boleh dimatikan, lampu dipadamkan, dan kita akan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 17 April dengan judul Mengubah Kemalasan Kita Kepada Kerajinan. Ayat intinya tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Di sini dituliskan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Penjelasannya,
Ada pemuda dan pemudi yang sangat berlawanan kepada peraturan dan disiplin. Mereka tidak peduli pada peraturan untuk bangun dan tidur pada jam-jam tertentu, melainkan menyalakan lampunya sampai tengah malam dan kemudian berbaring di tempat tidur pada waktu pagi. Bukankah akan lebih baik mengubah kebiasaan, mengalihkan jam berharga menjadi malam, dan mengalihkan jam malam ke siang dengan menggunakan cahaya buatan? Sejauh mungkin adalah baik memikirkan apakah yang akan dilaksanakan sepanjang hari. Buat suatu nota tentang perbedaan tugas-tugas yang menunggu perhatianmu. Lalu asingkan waktu tertentu untuk melakukan tiap-tiap tugas. Biarlah segala sesuatu dilakukan dengan saksama, rapi, dan dengan cepat. Berikanlah dirimu sekian waktu untuk melakukan pekerjaan itu, dan janganlah berhenti membaca surat kabar dan buku-buku yang menarik pemandanganmu. Tetapi berkatalah kepada dirimu, "Tidak, saya hanya mempunyai sekian menit untuk melakukan pekerjaan saya, dan saya harus melaksanakan tugas itu dalam waktu yang sudah ditentukan." Biarlah orang-orang yang lamban berusaha menjadi aktif, cepat, dan bersemangat. Mengingat perkataan Rasul itu, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan. Jikalau engkau dikendalikan oleh gerakan-gerakan lambat dan menunda-nunda, jikalau kebiasaanmu adalah gerakan yang malas, engkau akan bekerja lama sekali pada suatu pekerjaan yang pendek. Dan kewajiban orang-orang yang lambat itulah supaya mengadakan pembaruan dan menjadi lebih cepat. Jikalau mereka mau, mereka dapat mengalahkan kebiasaan mereka yang tidak baik dan suka berlambat-lambat itu. Usaha yang sungguh-sungguh dan tekun akan menaruh engkau pada tempat kemenangan yang menguntungkan. Karena barang siapa berjuang hendak menang melalui anugerah Kristus akan beroleh penerangan ilahi dan akan mengerti bagaimana kebenaran yang besar-besar dapat dimasukkan ke dalam perkara yang kecil-kecil dan agama dapat dimasukkan kepada kepentingan hidup yang kecil sebagaimana pada urusan hidup yang besar. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita coba mengatur waktu kita dengan baik agar kita tidak lambat mengerjakan segala sesuatu dan lebih bekerja dengan rajin. Saya bisa menganjurkan, mari kita buat, misalnya jika kita tidak memiliki buku catatan tertentu, bisa kita buat di handphone. Carilah aplikasi yang dapat mengatur jadwal-jadwal kita. Kita tulis di situ tugas-tugas yang harus kita lakukan untuk esok hari. Dan itu akan mengingat kita di jam-jam yang sudah kita tentukan, sehingga kita tahu apa saja yang akan kita lakukan hari demi hari dengan baik. Dan itu akan lebih mempercepat tugas-tugas kita selanjutnya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Tentu masing-masing kita sudah merasakan kuasa doa. Dan kita tahu tanpa berdoa tak akan ada kuasa yang kita alami. Untuk itu mari tetap kita gunakan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Dan jangan lupa jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Baiklah, terima kasih banyak. Kita lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita. Tuhan memberkati.